Tahun 2021 ini, kita masih tetap ibadah di rumah ya anak-anak. Tapi jangan sampai itu membatasi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan juga Alkitab kita, dan berdoa supaya Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita mengerti firman Tuhan. Selamat datang di ibadah Victory Kids Rehoboth Ebenezer versi online. 2, 3. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu, walaupun masih secara online. Kita ibadah di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap mau semangat untuk beribadah, kita mau semangat untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi ini kami boleh kembali beribadah Tuhan, walaupun kami masih beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan yang ada di tengah kami, yang memimpin kami untuk beribadah kepada Engkau. Sebentar kami akan memulai ibadah kami minta pertolongan Tuhan, biar Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami semua boleh diberkati dengan puji-pujian dan juga dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Ya, sekarang kita akan memuji Tuhan. Tante minta semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau pakai gerakan. Kita akan pujikan pujian Yesus pokok. Kita akan pujikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Katakan lagi ya. Ada
Tuhan ada selalu dalam kehidupan kita ya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya dengan sikap menyembah Tuhan, kita akan pujikan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang diajarkan kepada kami. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau yang urapi dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita ketemu lagi. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Ada yang masih ingat minggu lalu firman Tuhannya yang Korendra ceritain apa ya? Oh betul, kita sudah belajar tentang Rut. Sudah beberapa minggu ya. Nah hari ini Tante Ana juga masih bercerita tentang Rut. Rut yang kemarin sudah diceritakan bagaimana Rut sangat mengasihi ibu mertuanya sampai dia mau ikut ibu mertuanya ke tanah kelahiran dari ibu mertuanya, dan Rut ini sangat menurut kepada ibu mertuanya. Nah, hari ini kita akan melihat apakah Rut dan Naomi akan mendapatkan kebahagiaan yang mereka cari atau tidak. Mari kita lihat. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia
akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jala itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini. Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua kota itu dan berkata, duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka, lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu ku sampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita.
Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed.
Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Ternyata Ruth dan Naomi, mereka tetap dapat hidup. Mereka tetap dapat mendapatkan makanan. Mereka tetap bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Dan bahkan lebih dari itu, mereka mendapatkan sebuah keluarga baru. Walaupun keluarganya bukan dengan anak kandung dari ibu Naomi. Tapi Ruth yang sangat mengasihi Naomi sebagai ibunya, mereka hidup seperti anak dan ibu, sehingga ketika Ruth menikah dengan Boaz, Naomi tetap dibawa untuk hidup bersama. Nah, anak-anak, kita belajar hari ini bahwa ketika Ruth dan Naomi yang datang dari tempat jauh kembali ke tempat kelahiran Naomi, mereka datang untuk menyembah kepada Tuhannya Naomi, yaitu Tuhan Allah yang benar, Tuhan Allah yang juga kita sembah. Ketika mereka setia, ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka dipelihara oleh Tuhan. Walaupun tidak ada lagi suami yang membantu mereka mencari uang untuk bisa membeli bahan-bahan makanan, untuk mereka makan, membeli baju, tetapi Tuhan tetap pelihara mereka sehingga mereka tetap bisa makan. Mereka masih bisa bertahan hidup. Bahkan lebih dari itu. Akhirnya mereka mendapatkan kebahagiaan di dalam sebuah keluarga yang baru. Nah, sama seperti kita. Kita juga seperti itu anak-anak. Jangan takut. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Sama seperti ketika Tuhan memelihara Ruth dan Naomi. Jadi jangan pernah takut ya. Oke, jangan pernah khawatir. Mungkin kita kepikiran, aduh gimana ya, kasihan deh mama sama papa bayarin uang sekolah aku, harus gimana. Tapi jangan pernah takut. Anak Tuhan tidak akan pernah meminta-minta. Itu janji Tuhan. Jadi Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti berkati kita. Ya, jangan lupa kita punya Allah yang hebat, Allah yang sanggup menolong kita, memberkati kita, memelihara kita, mencukupi semua kebutuhan kita. Yang kita perlu lakukan, percaya kepada Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Oke, baik. Firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Setelah itu kalian akan belajar ayat Mas untuk minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami kembali diingatkan Tuhan bahwa kami anak-anak Tuhan memiliki janji Tuhan di dalam kehidupan kami, yaitu janji penyertaan, janji perlindungan Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan. Yang perlu kami lakukan hanyalah kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang indah ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, Tuhan berkati anak-anak Tuhan di gereja Rehoboth Ebenezer Tuhan. Biarlah mereka terus boleh tumbuh di dalam benih-benih firman Tuhan yang setiap minggu mereka dengarkan, setiap minggu mereka pelajari Tuhan. Sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan, generasi yang akan membawa kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di dalam dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menjagai setiap guru-guru sekolah minggu, memberikan kesehatan, memberikan hikmat-Mu Tuhan, roh sukacita-Mu Tuhan dalam melayani anak-anak Victory Kids Ebenezer ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk
gereja kami, mulai dari gembala sidang kami Tuhan, wakil gembala kami Tuhan, juga majelis-majelis yang ada, setiap pengurus yang ada Tuhan, juga untuk jemaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap kehidupan jemaat kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja Rehoboth Ebenezer. Biarlah semuanya boleh merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh terus menceritakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami boleh ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Pemerintahan yang ada saat ini boleh ada dan tunduk di dalam otoritas Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang memberikan hikmat untuk setiap orang-orang yang duduk dalam kursi pemerintahan Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terkecil Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap kebijakan yang akan mereka ambil dan kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga semuanya boleh mementingkan kepentingan rakyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ayat Mas untuk anak beginner dan pratama diambil dari Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sedangkan ayat Mas untuk anak Madya diambil dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.